Anda sudah membayar uang premi selama bertahun-tahun. Lantas, kemana lari uang premi yang Anda bayarkan tersebut? Masuk pada pokok bahasan yang kedua, yaitu konsep dasar asuransi. Buat yang belum subscribe, minta tolong di subscribe channel Hadi Purnomo Insight terlebih dahulu ya, dan di follow serta disebarkan kepada teman-teman yang membutuhkan. Konsep dasar asuransi ini akan menjawab pertanyaan yang Anda pikirkan tentang kemana uang yang sudah kami bayarkan, uang premi kami selama bertahun-tahun itu larinya kemana. Konsep dasar ini yang menjawab itu. Baik, uang premi yang sudah Anda bayarkan masuk kepada perusahaan asuransi. Langsung studi kasus, saya analogikan uang masuk sebesar 100 juta. Katakanlah dari 100 nasabah. 100 juta dari 100 nasabah, masing-masing 1 juta rupiah. Misalkan, ini adalah contoh. Dari uang premi masuk dikelola. Nah, ini kata kuncinya. Dikelola oleh perusahaan asuransi. Uang premi masuk diatur sedemikian rupa oleh perusahaan asuransi sehingga uang premi yang sudah ada bisa mencukupi kebutuhan operasional dari perusahaan asuransi. Dalam artian kebutuhan operasional termasuk di dalamnya ada klaim juga. Nah, sederhananya asuransi ini adalah tanggung renteng yang dikelola secara modern dan dikelola secara profesional. Nah, kenapa kok asuransi masih bisa untung dan masih bisa berjalan, sedangkan mereka setiap tahunnya menanggung klaim sekian banyaknya gitu. Nah, di sini ada konsep bilangan besar. Jadi, perusahaan asuransi mencari pemasukan premi sebanyak mungkin. The law of the last number. Jadi, prinsip hukum bilangan besar. Perusahaan asuransi melalui tenaga pemasarnya mencari sekian banyak premi sehingga premi itu dikumpulkan jadi satu, kemudian dikelola. Dalam tata kelola premi ini, itu juga tidak sederhana. Di dalamnya ada unsur operasional perusahaan, ada dana reasuransi, ada pencadangan klaim, dan lain sebagainya. Untuk memahami konsep dasarnya, di awal, saya akan gunakan studi kasus. Premi masuk sebesar 100 juta dengan 100 nasabah. Dalam kurun waktu 1 tahun, terdapat 3 orang yang klaim. Nah, masing-masing 3 orang yang klaim ini, itu nilai klaimnya 1 juta, 1 juta, 1 juta. Tadi kita lihat bahwa premi masuk adalah 100 juta, kemudian klaimnya ada 3, masing-masing 1 juta, 1 juta, 1 juta. 100 juta dikurangi 1 juta, 1 juta, 1 juta, atau 3 juta, masih sisa sebesar 97 juta. Nah, 97 juta inilah yang menjadikan perusahaan asuransi masih tetap untung dan bisa berjalan. Tentunya 97 ini akan dikelola sedemikian rupa oleh perusahaan asuransi agar premi yang masuk bisa mencukupi semua klaim yang ada di tahun tersebut. Nah, tentu saja ini harus dikelola dengan baik. Lantas ada pertanyaan seperti ini. Ya kan perusahaan asuransi perusahaan yang bergerak di bidang resiko. Kenapa kok masih untung? Disitulah resiko yang dikelola perusahaan asuransi adalah resiko yang terukur dan bisa dikelola. Sehingga ketika mereka melaksanakan usaha di bidang resiko, mereka tetap bisa mengelola resiko dengan baik sehingga mereka tetap bisa untung. Contoh, salah satunya, pernah nggak kalian mau mengasuransikan usia saudara atau siapa di atas 65? Asuransi mau nggak? Nggak mau. Pernah nggak kalian punya rumah, kemudian rumahnya itu di dekat wilayah banjir, langganan banjir, mau nggak nerima? Nggak mau. Nah, itulah yang dimaksud dengan tata kelola resiko. Jadi perusahaan asuransi akan menyaring resiko-resiko yang dinilai baik, kemudian dikumpulkan. Nah, adapun pembayaran premi ini sifatnya adalah accident, segala sesuatu yang datang tiba-tiba dan tidak disengaja. Ini. Jadi
resiko-resiko yang sudah dipastikan ada dan tidak bisa dikendalikan, maka tidak akan diambil oleh asuransi. Resiko yang dijamin asuransi di sini yang klaimnya dibayarkan ini adalah yang sifatnya tiba-tiba dan tidak disengaja. Itu konsep dasar asuransi adalah tanggung renteng. Uang premi masuk senilai 100 juta akan dibayarkan kepada setiap orang yang akan mengajukan klaim. Nah, tentu saja dalam satu periode tidak akan semua orang 100 nasabah ini klaim bersamaan, kecuali terjadi katastrofe. Tetapi ini sangat kecil kemungkinan 100 nasabah klaim dalam waktu bersamaan. Maka dari itu, asuransi tetap untung atas dasar konsep dasar asuransi ini. Lantas pertanyaan, kemana uang premi bertahun-tahun? Ya, ini dikelola oleh perusahaan asuransi sedemikian rupa sehingga premi yang Anda masukkan tetap bisa menjamin semua resiko yang Anda alihkan ke perusahaan asuransi. Itu pokok bahasan kita untuk bab 2 konsep dasar asuransi.